Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kenal kembali, bertemu dan dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, segala hormat, puji dan syukur kami Tuhan karena kasih karunia-Mu yang selalu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan yang Kau berikan buat kami. Penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan Kau berikan hari yang baru Tuhan. Kami percaya rancangan-rancangan indah Kau telah sediakan buat kami. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini, datanglah Kau di tengah-tengah kami. Bertahtalah Kau dalam hati kami. Dan kami boleh melangkah di hari ini Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicara, melihat segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami kekuatan juga Tuhan. Di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Amin. Cinta si bunga emas. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita akan buka lagi dari Efesus 4 ayat 32 mengatakan, rahasia ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seorang pria Taiwan menikah dengan wanita yang tidak dia cintai, yang tidak dia kasihi, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Apalagi ditambah dengan wajah wanita itu penuh dengan bintik-bintik. Hidungnya sedikit bercacat. Alis matanya jarang. Ada goresan di kelopak matanya yang membuat matanya sedikit bengkak. Banyak sekali kekecewaan yang dialami pria itu menurut dia. Bahkan dia tidak mau sekamar dengan wanita tersebut pada awalnya. Kemudian karena terpaksa, akhirnya dia tidur sekamar dengan desakan orang tua dan akhirnya mereka memiliki anak. Penghasilan pria itu sangat minim. Namun istrinya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah 30 tahun mereka menikah. Kornea mata pria itu bermasalah dan rusak karena radang. Dokter menyarankan supaya ia menjalani transplantasi kornea. Ketika istrinya mengetahui hal itu, ia mengeluarkan tabungannya sebanyak $500. Singkat cerita, pria itu dioperasi karena ada orang yang juga mendonorkan korneanya, tetapi tidak tahu siapa dia. Pada masa penyembuhan, pria itu merenungkan apa yang tadi diperbuat oleh istrinya. Selama 30 tahun ia jarang tersenyum kepada istrinya. Ia tidak mau berjalan bersama dia. Ia bersikap dingin. Jika ia marah, sebaliknya istrinya akan mengangkat kepala sambil memberi senyum kepadanya. Bahkan tak jarang ia mengharapkan kematian dari istrinya. Walaupun demikian, sikap istri membuktikan bahwa ia adalah wanita yang diberkati Tuhan dengan kesabaran dan cinta yang sangat besar. Singkat cerita, setelah ia sembuh dan dia pulang dari rumah sakit, disambut dengan makanan yang begitu enak dan disapa oleh istrinya, engkau telah kembali, sapa istrinya.
Terima kasih karena telah membuatku dapat melihat kembali. Itulah penghargaan pertama yang diberikan pria itu kepada istrinya. Mendengar itu istrinya bersandar ke dinding sambil menghapuskan air mata. Begitu indah kata-kata itu, cukuplah bagiku mendengar engkau mengatakan hal itu. Selama ini aku tidak hidup dalam kesia-siaan. Kemudian anaknya, seorang putri berkata, "Ibu, biarkan ayah tahu bahwa ibu yang telah memberikan kornea mata ibu kepada bapak." Lalu kata ibu, "Nah, itu kewajiban ibu." Bunga emas, itulah pertama kali pria itu menyebut nama yang sudah 30 tahun mendampinginya. "Mengapa engkau melakukan semua ini?" tanya pria itu sambil memeluknya dengan penuh cinta. Cinta yang besar dibuktikan oleh ketulusan dan pengorbanan besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah suasana di dalam keluarga Anda terasa hambar atau dingin? Kekuatan cinta istri, kekuatan cinta suami, atau kekuatan cinta anak mampu mencairkan hati yang beku, sehingga hubungan yang sudah dingin akan kembali hangat. Tanggalkan ego yang membukukan kasih dalam keluarga kita. Kemudian nyalakanlah api cinta dengan memberi perhatian yang tulus. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih dan kesabaran terus memperkuat ikatan di dalam keluargaku. Sungguh aku rindu semakin hari semakin mencintai keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Cinta dan pengorbanan adalah unsur ajaib yang tidak pernah bisa dipisahkan oleh seorang ahli kimia sekalipun. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memberi kasih di dalam keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. Amin.